Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada banyak pertanyaan, kenapa orang yang taat dalam ibadah madhohnya, misalkan sholat, puasa, dan ibadah sunnah lainnya, tapi dia masih berbuat yang tidak mencerminkan akhlak yang baik sebagai muslim. Terus kenapa orang yang berhijab tapi dia masih berikhtilat, berkhalwat dengan lawan jenis, yang jelas-jelas hal itu dilarang dalam syariat Islam. Dan masih banyak lagi realita yang terjadi saat ini di lingkungan masyarakat Islam. Sebagian umat Islam menganggap bahwa Islam hanya mengatur ritual dalam beribadah kepada Allah saja. Padahal sejatinya Islam mengatur semua perilaku manusia dalam semua aspek kehidupan di dunia hingga kehidupan kita di akhirat kelak. Seharusnya Islam dimaknai oleh kita tidak hanya sebagai teori atau pengetahuan semata, tapi harus dimaknai bahwa Islam berasal dari Allah, berupa nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang berupa syariat atau aturan bagi kita yang harusnya dijadikan sebagai patokan kita dalam bertingkah laku. Inilah yang dinamakan mafahim Islam atau pemikiran-pemikiran Islam yang berasal dari nas-nas Al-Quran, di mana apa yang kita indra jelas kebenarannya dan kita pahami bahwa Islam adalah sebuah aturan dan nasihat bagi manusia sebagai rahmat dari Allah. Sehingga bagi muslim yang punya mafahim Islam pasti akan tercermin dari setiap perilakunya, karena ia sadar bahwa setiap perbuatannya pasti akan dihisab atau dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Karena Islam itu hadir tidak hanya mengatur tentang ibadah mahdoh saja, tapi seluruh aspek kehidupan. Kita ambil contoh saja di negeri ini. Ketika mengadakan pemilihan presiden, DPR, DPRD, atau tingkat di bawahnya, masih banyak terjadi dan bahkan sudah umum terjadi memberikan uang atau program-program sebagai bentuk dari kampanye mereka. Bagi mereka yang tidak punya pemahaman Islam dengan benar, senang bahkan menikmatinya. Ketika mereka diberikan fasilitas itu, padahal hal itu jelas-jelas diharamkan oleh Allah, karena hal itu termasuk dari suap. Dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi saat ini yang bahkan dianggap umum dan lumrah, padahal jelas-jelas keharamannya. Semoga Allah senantiasa membimbing setiap langkah kita dan menggolongkan kita dengan orang-orang yang soleh, dan kita semoga tetap istiqomah di jalan dakwah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.